Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, penonton dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022. Saya sebagai ketua kelompok akan memandu jalannya podcast kali ini. Untuk melengkapkan podcast kali ini telah hadir 4 narasumber atau pembicara yang akan membantu saya melancarkan podcast kali ini. Yang pertama ada Bapak Alan Devrianto Tamil. Selamat malam Bapak, apa kabarnya? Baik, Bapak Alwi. Ya, baik ya. Yang berikutnya ada Bapak Alexander. Ya, Ya, bagaimana kabarnya Bapak? selamat malam, Bapak Alwi. Kabar baik, Bapak. Iya, iya baik Bapak. Yang berikutnya ada Bapak Elpidius David. Bagaimana kabarnya Bapak? Selamat malam Bapak, puji Tuhan kabar baik. Ya, puji Tuhan Bapak. Yang berikutnya ada Bapak Benyamin. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Kabar baik Bapak Alwi. Ya, baik. Terima kasih. Ya, baik. Karena semua narasumber dalam keadaan baik, maka saya akan membuka podcast ini. Podcast yang membahas film Satu Napas Panglima Besar yang menceritakan tentang Jenderal Sudirman. Ya, menurut teman-teman apa sih sebenarnya film ini? Oke, baik Bapak izin menjawab. Baik, Film Pak. ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Jenderal Sudirman yang memimpin perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap Belanda. Setelah Belanda menyatakan secara sepihak sudah tidak terikat dengan perjanjian Renville, sekaligus menyatakan penghentian gencatan senjata. Walaupun Jenderal Sudirman sedang menderita penyakit paru-paru, beliau tetap melanjutkan perjalanan ke arah selatan dan memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Alhasil dengan tekad yang kuat dari TNI dan rakyat Indonesia, akhirnya Indonesia memenangkan peperangan tersebut dengan membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Demikian Bapak. Baik, baik Pak Alan. Terima kasih ya. Hebat sekali ya masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia bisa bertahan untuk menghabiskan logistik ini tentara Jepang ya, tentara Belanda ya, sorry. Ya, kemudian nilai dasar bela negara yang terkandung dalam film ini yang kita dapat seperti apa ya? Siap, izin menjawab Bapak. Ya, Pak Alwi izin menjawab. iya Bapak, Jadi dari silakan. film yang menceritakan tentang kisah Jenderal Sudirman, nilai-nilai bela negara yang ada yang pertama itu yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi pada cuplikan awal film diawali dengan pemungutan suara untuk memilih Panglima Besar TNI Republik Indonesia yang seharusnya dimenangkan oleh Oerif Soemo Harjo dengan jumlah suara terbanyak. Tiba-tiba seorang utusan yang membawa mandat dari Komdan Divisi dan Komdan Resimen dari Sumatera yang berisi bahwa Sudirmanlah yang seharusnya jadi Panglima TNI Republik Indonesia. Semua hadirin menyepakati mandat tersebut. Terus nilai bela negara yang kedua yaitu rela berkorban. Di sini di mana adegan perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman sendiri selama 7 bulan. Walaupun paru-paru kanannya tidak berfungsi lagi, ia yakin bahwa ia masih memiliki tenaga untuk membangun semangat demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai cinta tanah air. Bagaimana para pahlawan berjuang bersama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dari saya, Pak Alwi. Baik, terima kasih Bapak Elpidius. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ya, baik. Terima kasih Bapak Elpidius. Ya, sangat sedih sekali ya menceritakan berkorbannya para pahlawan dengan ideologi yang luar biasa dan cinta tanah air yang sangat-sangat dalam. Yang berikutnya saya ingin mencari tahu apa sih isu-isu yang masih relevan dari film yang sampai sekarang masih relevan. Oke, selamat malam Om Alwi. Mungkin Selamat untuk permasalahan isu ini saya boleh menyampaikan sedikit apa yang saya tangkap dari film tersebut mengenai isu yang masih relevan hingga saat ini. Oke, isu yang saya tangkap dari film Sudirman ini masih yang relevan hingga saat ini ialah isu radikalisme.
di mana dalam film tersebut isu ini muncul saat adanya tentara komunis yang tidak mengakui pemerintahan Indonesia. Kemudian mereka memiliki ideologi mereka sendiri. Hal ini benar-benar masih relevan hingga saat ini, yaitu saat ini begitu banyak ormas-ormas atau organisasi masyarakat yang berbau agama yang memiliki paham-paham radikalis yang berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi mereka, dan mereka mencoba untuk menggulingkan pemerintahan. Mungkin hanya itu pandangan saya mengenai isu yang terdapat dalam film. Baik, terima kasih Bapak Alexander. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan Bapak. Ya, Bapak Alwi. silakan. Ya, Pak, silakan. Jadi menurut saya isu yang masih relevan di masyarakat sekarang, yang pertama itu sekarang banyak sekali orang-orang yang menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu adanya gerakan-gerakan separatisme. Selanjutnya adanya seorang atau satu kelompok yang menjadi provokator untuk menantang hasil keputusan bersama. Dan yang terakhir, adanya tindakan persekongkolan untuk menjatuhkan NKRI. Sekian dari saya, Pak Alwi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Elpidius ya. Terima kasih Bapak Alexander dan Bapak Elpidius ya. Betul sekali Bapak. Saya juga sering mendengar berita-berita radikal hingga sekarang. Susah juga ya jika sudah lama begini tapi belum hilang juga hal-hal yang seperti bom waktu ini di negara kita. Nah, yang berikutnya tentang pelajaran atau pesan yang Bapak sekalian dapat setelah menonton film ini bagaimana? Oke, izin menjawab Bapak. Pelajaran yang dapat ditanamkan dari film tersebut, menurut saya yaitu sikap rela berkorban. Contohnya seperti belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan belajar dengan sungguh-sungguh, para kaum muda Indonesia saat ini dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Mungkin itu saja Bapak. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin Izin menjawab Bapak. Ya, silakan Pak Benyamin. Yang saya lihat dari film ini bukan hanya soal keadaan diri seorang jenderal, akan tetapi niat seorang panglima besar, Jenderal Sudirman. Saya juga bangga punya pahlawan seperti Jenderal Sudirman, yang memiliki rasa cinta tanah air yang besar, yang pengorbanannya, dan juga punya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, yang bisa kita tiru sebagai anak muda zaman sekarang, yaitu mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia dengan mematuhi peraturan. Salah satunya yaitu seperti memakai helm. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Benyamin. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh untuk bersaing di era globalisasi dalam hal ini untuk mempertajam nilai siap siaga bela negara yang terkandung dalam film, saya rasa tepat sekali. Kemudian saya akan menyimpulkan dari perbincangan kali ini tentang film Satu Napas Panglima Besar yang menceritakan Jenderal Sudirman. Ialah sikap jenderal yang rela berkorban demi bangsa dan negara, rela mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dari kesiapsiagaan bela negara pun Jenderal Sudirman sudah memiliki mental yang kuat, seperti tidak takut jika kalah dalam hal teknologi, serta ideologi yang mungkin sudah tidak perlu ditanyakan lagi dari sosok seorang Jenderal Sudirman. Ya baik, podcast kali ini mohon izin jika ada yang ingin menambahkan silakan, atau saya akan tutup podcast kali ini. mungkin saya agak sedikit menambah mengenai pesan moral yang terdapat dalam Siap, silakan untuk pesan moralnya Bapak. Oke, dari film tersebut kita melihat dua tokoh penting. Yang pertama yaitu Sudirman, yang kedua adalah Soekarno, di mana kedua tokoh ini memiliki peran yang penting, namun memiliki hal yang berbeda dalam mempertahankan NKRI, yaitu Sudirman dengan turun ke medan perang dan Soekarno dengan cara diplomasinya. Namun kedua orang ini memiliki
hal yang sama-sama besar dalam mempertahankan NKRI. Dari sini kita belajar bahwa dalam mempertahankan NKRI atau melakukan nilai-nilai bela negara, kita bisa melakukannya melalui profesi kita masing-masing. Jika sebagai seorang PNS, kita bisa melakukannya dengan menjadi seorang PNS yang baik, yaitu dengan disiplin waktu, masuk kantor tepat waktu, mengikuti apel tepat waktu, dan berusaha untuk menghindari hal-hal seperti korupsi, nepotisme. Itu merupakan hal-hal yang dapat kita lakukan melalui profesi kita masing-masing. Mungkin hanya itu dari saya tambahan mengenai isu pesan moral. Iya, terima kasih Bapak Alexander, pesan moral yang sangat berkesan ya, sangat luar biasa ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi pesan-pesan dan kesan? Ya, baik. Terima kasih jika tidak ada yang ingin menambahkan. Podcast kali ini saya tutup dengan sukses dan baik-baik saja. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan serta menimbulkan hal yang baik pula. Terima kasih. Meeting ini saya tutup. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, terima Siap. kasih.